Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk teman-temanku yang hebat, teman-temanku yang kreatif, teman-temanku yang inovatif, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mahasiswaku bahasa dan sastra Indonesia. Kita kembali lagi bertemu untuk berdiskusi bersama menjadi guru yang kaya dengan materi pembelajaran. Nah, begini, sebagai calon guru dan dosen abad 21, kita memang harus memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Tidak bisa lepas dari komponen-komponen yang kita lakukan. Kalau Pak Romadi kemarin mengatakan bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi sosok guru yang profesional, memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ini menjadi salah satu bagian yang harus dilakukan bagaimana realisasi ide dan gagasan itu bisa dikuatkan sebagai komitmen seorang. Nah, komitmen kita untuk bisa merealisasikan beberapa komponen yang nantinya bisa direalisasikan bagaimana kita betul-betul mampu menunjukkan komitmen sebagai seorang guru. Maka kalau selalu saya katakan guru di era digital, guru di abad 21 harus mengubah mindset, mengubah cara berpikir. Ini menjadi salah satu bagian untuk bisa mengomunikasikan berbagai hal dalam komponen-komponen yang tentu saja tidak bisa dilepaskan. Buku menjadi salah satu hal penting. Buku menjadi hal penting yang bisa menjadi sumber literasi, sumber informasi, sumber pengetahuan. Selain buku cetak, kita bisa lihat juga materi-materi yang bisa kita unduh, kita lihat, kita pelajari di media-media online. Kita bisa memanfaatkan sumber literasi, sumber materi pembelajaran untuk inovasi pembelajaran itu melalui perpusnas.go.id, digital.go.id, kemendikbud.go.id, dan semua komponen-komponen yang lain tentu sangat banyak, dan itu bisa kita realisasikan dalam beberapa komponen yang bisa dilaksanakan. Sebagai guru harus memiliki cakrawala yang sangat luas untuk bisa melakukan upaya-upaya nyata, memperkaya diri dalam berbagai konteks pembelajaran. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Dewi Setiawan, yaitu dalam pembelajaran inovatif. Saya sapa dulu untuk seluruh guru, dosen yang ada di seluruh Indonesia. Salam literasi, salam sejahtera untuk kita, salam berdedikasi untuk mendidik bangsa. Metode atau pembelajaran inovatif, apakah itu? Pembelajaran inovatif yaitu strategi yang memang memecahkan suatu masalah, ya, dengan berorientasi kepada strategi metode yang digunakan oleh pendidik, guru atau dosen tersebut. Yang dimana pembelajaran bahasa Indonesia itu, konteksnya di sini sampaikan pembelajaran bahasa Indonesia yang kita tahu beberapa aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik. Aspek berbicara, aspek menyimak, membaca, dan menulis itu sangat banyak sekali yang harus kita tahu. Maka di dalam hal ini para guru, para dosen harus punya strategi atau metode pembelajaran yang inovatif, di mana di zaman sekarang yang kita masuki abad 21, milenium, apalagi kemarin kita sudah berada dalam masa pasca pandemi atau dalam pandemi, kita harus punya progres. Dari segi guru harus tahu IT, kita harus belajar secara in kelas atau outdoor di luar kelas, ya. Di sini banyak kali metode yang harus kita selaku guru, dosen miliki, yang dimana yang akan saya sampaikan di sini yaitu metode pembelajaran mungkin berbasis proses, pendekatan proses yang dengan tujuan dengan tema materi meningkatkan keterampilan anak didik menulis nanti. Hal penting sekali, anak tersebut bisa berimajinasi, berkreasi, nantinya akan menuangkan sebuah tulisan dan bisa berliterasi. Oke, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita simak paparan atau ulasan berikut ini. Salam literasi, salam Indonesia maju, salam dedikasi, dan
bertujuan untuk berkontribusi ke bangsa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah kita tadi melihat atau menyaksikan apa yang disampaikan dari Dr. Romadi pada cuplikan tayangan awal tentang literasi guru inovatif profesional di era digital abad 21. Di sini bisa saya ulas bahwa guru atau dosen merupakan komponen pendidik yang utama. Berbagai komponen pendidikan lainnya seperti kurikulum, sarana prasarana dan lainnya tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada guru yang menerapkan dan menggunakan. Karena pentingnya seorang guru atau dosen, telah disepakati bahwa guru merupakan tenaga profesional, ya, membutuhkan beberapa syarat untuk menjamin keprofesionalnya dan mengimplementasikan segala sesuatunya agar lebih baik. Tugas dan fungsi guru atau dosen, ya, yaitu mendidik profesional dengan membimbing, mengarahkan, melatih, ya, dan mengevaluasi baik pendidikan formal, ya, dasar sampai pendidikan tinggi. Sebagai tenaga profesional, guru atau dosen wajib memiliki kualifikasi akademik atau kompetensi. Di sini ada beberapa kompetensi yang memang perlu dimiliki oleh seorang guru atau dosen. Karakteristik teknologi digital. Di era abad 21 yang tidak lepas dari era digital, guru atau dosen profesional itu dituntut untuk mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional yang sangat baik. Untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan hasil mengimplementasikan peserta didik atau mahasiswa untuk menuju ke jenjang yang kesuksesan yang lebih baik. Yang selanjutnya, teknologi digital. Teknologi digital ini sangat penting sekali, sangat berperan, ya, sebagai syarat suatu guru profesional di era digital ini adalah guru atau dosen memiliki tadi yang disampaikan awal pedagogik digital. Demikiannya penting bagi guru tersebut. Untuk apa? Karena ini merupakan literasi, tidak hanya buku. Buku itu merupakan literasi, referensi dari guru atau dosen. Tetapi di era digital ini banyak sekali. Ada katakanlah mungkin perpustakaan elektronik, ya, menggunakan website teknologi, ya kan, dan penggunaan lainnya yang memang sebelumnya dimiliki atau sudah gampang diakses oleh kita semuanya. Untuk selanjutnya, guru profesional dan edukasi net. Apa yang dimaksud guru profesional dan edukasi net? Di sini bisa dijelaskan bahwa guru profesional dari paparan tadi di atas dapat dikatakan bahwa guru profesional di era digital ini itu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana disebut, itu berbasis kepada digital, jaringan, internet. Jadi sudah menjadi tuntutan, sudah menjadi keniscayaan bahwa guru atau dosen itu memiliki kualitas pemahaman tentang apa itu internet, ya. Dengan hasil itu, dengan kita mengimplementasikan, kita tidak akan selaku guru dosen, kita tidak akan terlalu terbelakang dalam informasi, dalam pelaksanaan teknologi. Kita bisa mengarahkan siswa atau mahasiswa suatu contoh berliterasi, diberi materi menggunakan berbasis digital. Nanti silakan untuk siswa atau mahasiswa itu kita laksanakan menggunakan pendekatan proses yang mana biarlah mereka itu berinovatif sendiri, ya, memberi kemajuan sendiri.
dengan berorientasi kepada digital tadi. Dan saya yakin dalam hal ini siswa atau mahasiswa pun akan mengikuti dan menyenangkan, apalagi di era sekarang ini sudah enak sekali pendidikan, tidak hanya di dalam kelas tapi juga di out kelas yang sangat baik. Untuk selanjutnya, tool yang tepat. Tool yang tepat di sini artinya guru di era digital harus memiliki kualitas yang mumpuni dalam mengajar, ya. Agar dapat mendidik peserta didik di era digital, dibutuhkan tool berbasis internet yang memang sudah menjadi eranya. Ya, peserta didik akan leluasa bereksperimen, menguasai suatu cabang ilmu tertentu. Dalam kebahasaan, mereka akan bisa mengakses referensi dari internet. Kita pun selaku pendidik akan mudah untuk menyampaikan, akan mudah memberikan, ya, lewat internet itu juga atau lewat berbasis digital yang memang nantinya akan menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik masyarakat. Dan di sini akan menghasilkan kreativitas mahasiswa di luar kelas. Mereka akan berdiskusi, akan memecahkan suatu materi, masalah. Kita beri saja tema apa? Tema literasi tentang menulis. Galilah potensi Anda di luar kelas. Cari tema, silakan. Apa yang Anda temukan, apa yang mahasiswa temukan, deskripsikan lewat tulisan, dan nanti hasilnya bisa dikembangkan atau dibukukan menjadi suatu buku, baik e-book atau mungkin buku yang konvensional pada umumnya. Dengan animo-animo tersebut kita memberi rangsangan bahwa mahasiswa atau siswa itu diberi tema, umpan agar mereka itu berdaya pikir atau berargumentasi, berimajinasi dalam suatu tulisan. Itu konteks pembahasan tulis, karena memang apalagi di pembelajaran bahasa Indonesia itu aspeknya ada aspek berbicara, aspek mendengar, membaca, dan menulis. Ini konteks menulis, semua aspek akan berpengaruh satu sama lain, dan nanti mahasiswa atau siswa tersebut bisa mengumpulkan hasil dari apa yang dinamakan tugas, ada yang dinamakan yang menjadi pengerjaan tersebut, menjadi suatu hasil itu akan dibukukan, mungkin akan nanti ya sesuatu saya contohkan di kampus kami. Ini kami mengadakan literasi tentang menulis dan dibukukan menjadi suatu antologi buku. Walaupun dari basis kemarin waktu kita melaksanakan ada era pandemi, tetapi dengan kita teknologi digital bisa berinteraksi dengan rekan-rekan, mengadakan webinar, dan hasilnya apa? Memberi umpan rangsangan-rangsangan agar apa? Anak atau mahasiswa tersebut bisa tergali potensinya dan akan menuangkan sebuah karya. Begitu, dan ini hasil dari rekan-rekan dan mahasiswa-mahasiswi yang memang sudah dituangkan menjadi buku. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan, sedikit materi, semoga mendapat atau menjadi tambahan literasi. Jangan lupa saya sampaikan salam sejahtera untuk seluruh guru dosen yang ada di Indonesia. Salam literasi, selamat berdedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.